Oke, sekarang kita akan melanjutkan perkuliahan kita seperti yang kita lakukan pada minggu lalu terkait dengan pengujian korelasi dua variabel ya. Jadi di sana ada dua variabel bebas dan ada satu variabel terikat. Nah, di sini saya udah coba bikin satu survei ya. Survei tentang pengaruh usia calon kepala daerah. Berarti di sini ini adalah variabel bebas ya. Eh, Calon kepala daerah usianya. Kemudian yang kedua program yang mereka miliki terhadap referensi ya atau kecenderungan pilihan generasi Z karena teman-teman semua ada di generasi Z saat ini. Jadi saya ambil contohnya yang relate sama teman-teman semua ya dalam Pilkada Provinsi Aceh tahun 2024. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Kalau kalian bikin survei, itu kalian ingin melihat hubungan apa dan apa. Jadi di surveinya sebutkan saja kalian mau lihat apa gitu. Jadi kemudian kalian juga perlu menunjukkan identitas kalian. Jadi di sini perlu disebutkan ya nama kalian siapa, kemudian kalian mau bikin apa, posisinya sebagai apa. Di sini saya tulis sebagai peneliti, lalu dari instansi mana gitu atau komunitas yang mana. Kalau organisasi boleh juga. Kalian mau bikin studi tentang apa? Nah, studinya judul penelitian saya itu referensi dan pandangan Gen Z terhadap pilihan Pilkada Provinsi Aceh 2024 misalnya. Nah, di sini em, saya udah coba bikin pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang menariknya adalah di sini coba teman-teman perhatikan. Di surveinya saya bikin kelompok-kelompok. Jadi saya bikin section. Section tuh bisa dibikin pakai pilihan add section ini ya. Nanti kalian bisa bikin add section. Lalu teman-teman juga bisa memilih nantinya ya. Jadi kalian nantinya akan memilih section yang mana. Nah, misalnya di sini saya pilih sectionnya usia calon kepala daerah. Nah, di sini kalian tidak perlu untuk jadi sebenarnya kalian nggak perlu mengelompokkan juga. Jadi boleh aja kalian tidak mengelompokkan seperti ini. Cukup kalian yang tahu kira-kira nih pertanyaannya masuk ke yang mana. Nah, kalau saya karena mau ngajarin kalian, jadi saya bikin kelompok-kelompoknya lebih mudah diingat gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita bisa perhatikan yang pertama saya bikin sectionnya variabel usia calon kepala daerah. Jadi ini variabel X1 saya anggap gitu ya. Nah, untuk variabel X1 ini jumlah pertanyaannya bebas. Namun pertanyaan-pertanyaannya itu isinya sesuai semua dengan tema usia. Jadi di sini saya tulis seberapa besar pengaruh usia calon kepala daerah. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan survei ini boleh kalian sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya menggunakan skala. Jadi ini pertanyaannya kalau kalian pilih di ini, kalian pilihnya yang linear scale. Linear scale, kemudian kalian taruh poinnya mau 1 sampai berapa. Misalnya 1 sampai 5 atau sampai 4 boleh juga. Nah, di sini saya pilih sampai 5. Jadi yang satu itu yang paling negatif. Karena pertanyaannya di sini tentang pengaruh, makanya saya pilih jawabannya juga tentang pengaruh. Jadi jawabannya sangat tidak berpengaruh kalau satu, kalau dia jawabnya sangat berpengaruh, maka 5 poinnya. Dan seterusnya. Yang lain juga gitu ya. Ini artinya bisa beda-beda. Bisa sangat tidak setuju, bisa sangat setuju. Tergantung dari pernyataan kuesioner atau angketnya. Nah, sekarang kita perhatikan, saya bikin section kedua, program unggulan. Kalau kalian bikin penelitian, kalian bikin survei, kalian jangan tulis variabel di sini ya, karena aneh sekali ya memberikan istilah variabel dalam satu survei. Jadi kalian bikin section boleh, judulnya aja gitu, nggak perlu ada kata-kata variabel. Kalian nggak bikin section boleh nggak? Misalnya saya mau 15 soal tuh cuma satu halaman aja, Pak. Boleh. Jadi nggak ada masalah. Karena kalau pakai section gini biasanya kan nanti disuruh next next berapa kali gitu slide dari Google Form-nya gitu ya. Nah, yang perlu saya ajarkan hari ini sebenarnya bukan cara bikin formnya ya, tapi cara kalian mengolah hasil form. Nah, kita masuk langsung ke sini. Kalian bisa pilih di response. Pastikan kalian join menggunakan email kalian sendiri ya, karena kalian yang bikin Google Form, kalian harus pakai Google email, Google account kalian supaya kalian bisa jadi editor. Lalu kalian bisa view in sheets. Nah, saya sudah ajarkan di sini kalau kalian nggak mau menerima hasil jawaban orang, kan bisa matikan ini ya, accepting response-nya kalian nonaktifkan. Jadi orang nggak bisa submit lagi. Di sini saya batasi kemarin 25 orang ya. Nah, kita view in sheets. Nah, sheets-nya nanti bisa ditekan di sini. Kalian bisa pilih nanti di convert ke Google Spreadsheet. Nah, konteksnya saya sudah punya nih. Nah, jadi saya langsung buka. Nanti kalian akan muncul eh, banyak apa namanya hasil seperti dalam bentuk angka. Karena tadi kita pakai linear scale.
Nah, ini untuk membuat kolomnya jadi terbaca semua. Mungkin kalau awalnya tuh nggak kebaca kayak gini. Awalnya tuh dia tadinya tuh seperti ini paling. Jadi kayak kepotong gitu ya. Panjang gini. Nggak tahu pertanyaannya apa. Jadi biar gitu kalian bisa kan yang di atas ini. Lalu pilihnya yang model ke bawah. Wrap ya. Jadi dia akan kebuka semuanya. Akan bisa kalian baca gitu. Bentar ya. Nah, jadi di sini tadi kan sudah saya sebutkan bahwa pertanyaan, maka saya kasih section biar mudah tadi nandainnya. Bahwa section satu atau variabel X1 itu pertanyaannya nomor satu, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Biar mudah mungkin kasih nomor aja ya. Nanti biar kalian mudah ngelompokin ya. Jadi 1 sampai 4 itu masuknya variabel X1 atau variabel bebas yang pertama. Jadi saya kasih kolom tambahan ya setelah pertanyaan satu, 2, 3, 4 saya kasih kolom tambahan. Kalian bisa klik aja kanan, kemudian kalian insert one columns in right. Langsung aja olah pakai Google Spreadsheet ya, biar mudah. Nah, kemudian di sini kalian bisa kasih keterangannya adalah variabel X1 gitu ya, variabel X1. Lalu tugasnya adalah kan menjumlahkan. Jadi dikasih penjumlahan. Karena kan X1-nya kan adalah penjumlahan dari pertanyaan satu, 2, 3, dan 4. Jadi artinya di sini nilai variabel X1 itu adalah jumlah dari skor-skor di sini semuanya kalian jumlahin. Nah, jadi dijumlahkan pakai rumusnya sum, kemudian sum, kemudian pilih rentangnya dari pertanyaan satu yang ini ya, angkanya jangan pertanyaannya. Satu, 2, 3, 4, lalu di enter. Maka otomatis akan muncul autofill. Kalian klik yang enter to autofill, yang tanda checklist yang hijau ini. Kalian klik, maka akan muncul sampai ke bawah. Semuanya akan terhitung. Jadi otomatis dia, ya. Lalu, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 5 itu variabel yang kedua, jadi X2-nya, variabel program unggulan. Pertanyaan kelima, 6, 7, 8, 9. 5 sampai 9. Ada 5 item questions ya. Jadi di sini kita pilih yang ini nomor 5, 6, 7, 8, 9. Ini masuk ke variabel X2. Maka saya kasih di sini nanti kolom baru setelah M ya. Saya kasih kolom baru, maka namanya variabel X2. Maka di sini sama dengan sum lagi ya, sum dari pertanyaan nomor 5 gitu ya sampai dengan nomor 9. Enter. Autofill langsung. Klik yang checklist ini. Nah, kemudian sisanya otomatis variabel Y karena variabel terikatnya adalah yang paling akhir. Karena sudah ada dua variabel di awal, maka yang ini variabel Y. Maka otomatis kita nggak usah hitung lagi ya. Variabel Y-nya tuh langsung aja, nggak usah lihat Google Form, maka sisanya. Sum gitu ya. Kemudian ambil 4 pertanyaan terakhir. Lalu enter autofill. Sudah dapat semua pertanyaan. Sorry, sudah dapat semua variabel-variabel dengan jumlah-jumlahnya. Nah, jumlah sampel saya 25 orang, makanya saya ngitung semuanya sampai 25-nya. Ya. Nah, tugas berikutnya, untuk menentukan korelasi ganda, kita harus bikin hipotesis kan sebenarnya. Nah, apa hipotesis yang bisa kita buat? Kita bisa bikin di sini hipotesisnya. Jadi, dari awal kita bisa tulis dulu hipotesis kita tuh ada apa aja. Hipotesisnya pasti ada H0, sorry, ada HA dan ada H0. Nah, HA itu adalah hipotesis yang positif. Berarti artinya terdapat ya, terdapat hubungan ya antara apa tadi usia ya dan program unggulan calon kepala daerah ya secara bersama-sama gitu ya. Jadi dia berpengaruhnya sekaligus ya terhadap ya, preferensi pilihan Gen Z ya, generasi Z dalam pilkada Aceh 2024 gitu ya. Ini kita biar, sorry, ini terdapat typo ya. Jadi terdapat, nih kalian klik langsung kalian biar muncul ke bawah, pilih yang mode web. Biar seperti ini. Maka otomatis H0-nya adalah, ya, gampangnya, maka H0 itu adalah, kita copy aja di sini, kita taruh tidak terdapat, karena kan dia negatif, gitu ya. Sudah selesai. Dua, apa namanya, hipotesis. Nah, ini kalian boleh kalian panjangin biar bisa muncul banyak. Nah, seperti ini misalnya. Udah selesai. Dua hipotesis. Yang mana yang bisa diterima, nanti kita lihat dari nilai F hitung. Jadi tergantung kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, ya, maka kesimpulannya apa? Kalau besar pada F tabel, maka HA-nya diterima. Ya.
Kalau F hitungnya ternyata lebih kecil pada F tabel, ya, F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka apa yang kita lakukan? Kita menolak HA atau H0-nya diterima, yang negatifnya. Kita uji nanti di akhir. Untuk menghitung F hitung, perlu cari korelasi gandanya dulu. Nah, nilai dari korelasi X1, X2, dan Y1, dan Y. Ya. Langkah pertama, kita cari, karena ada 3 variabel, maka yang pertama kali kita lakukan, melihat hubungan antara variabel X1 dengan Y. Ambil semua nilai X1 ya. Nah, caranya ambil semua nilai X1. Jadi nilai X1 ini langsung kalian klik aja paling atas, lalu kalian copy ya, Ctrl C. Nah, Ctrl C lalu letakkan di kolom yang pengen kalian taruh. Misalnya di sini. Saya taruhnya di sini ya. Maka saya klik langsung, saya Ctrl P ya. Nah, maka keluar seperti ini. Kok angkanya di 21, Pak? 17, 21, gede banget. Padahal tadi angkanya tuh cuman 14. Nah, ternyata rumusnya berubah ketika kita save ke sana. Maka ambil lagi rumus sum ini, kalian copy semuanya. Kalian klik Ctrl C. Lalu kalian klik lagi di tempat yang kita copy tadi. Rumusnya ganti kan jadi QT kan. Berubah dia. Yang benarnya ini. Kalian Ctrl F aja. Lalu enter. Nah, maka di sini tugasnya kalian blok lagi, ambil yang paling ujung kanan, drag ke bawah sampai kolom, sampai ke yang 25. Seperti ini. Sudah ya? Nah, kemudian kalian cari variabel X-nya. Nah, variabel X-nya sebagai X. Lalu ada variabel apa? Variabel Y tentunya ya. Ambilnya yang ini, yang ujung langsung ya. Variabel Y, kita Ctrl C, lalu taruh di sini. Nah, kemudian nilainya juga berubah karena rumusnya berubah. Ambil rumus dasarnya, kita copy, kita pastekan di hasil pas copy yang tadi ya, Ctrl V. Maka di enter, nilainya akan sama lagi. Kita drag sampai ke bawah ya. Ini agak PR sedikit memang karena kita memindahkan kolom lain ke kolom tempat, kolom yang satu ke kolom yang lain. Padahal nilainya harusnya sama. Nah, setelah itu tugas berikutnya adalah kita membuat tabel bantu kan. Jadi ada X kuadrat kayak biasa, kayak minggu lalu kita pelajari X kuadrat, lalu ada Y kuadrat gitu ya. Lalu ada XY. Nah, jadi di sini kita buat X kuadratnya sama dengan ambil angka dari X, kemudian kalian kasih tanda kuadrat, kasih 2 ini ya. Sebentar. Nah, kemudian autofill langsung ya. Nah, kemudian Y kuadrat berarti sama dengan ambil yang di Y gitu ya, kemudian kasih tanda kuadrat seperti ini, enter autofill. Lalu XY itu rumusnya adalah sama dengan perkalian X ya, dengan tandanya bintang, dengan Y. Lalu enter. Seperti ini autofill. Sudah selesai. Langkah berikutnya hitung sigmanya atau penjumlahan tiap kolomnya. Ya, jadi X1, Y-nya, X kuadrat, Y kuadrat, XY semua dijumlahkan untuk dapat sigmanya. Jadi sama dengan sum ya. Sum, kemudian ambil kolomnya dari paling atas ya sampai baris paling bawahnya. Dijumlahkan. Maka di enter kemudian. Ini hasilnya. Nah, untuk dapat yang kanan-kanannya tinggal di drag aja. Semua akan ngekor dia. Lalu di bold ya biar tanda kita. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Jadi ternyata di sini kita mau hitung R-nya. Nah, jadi ingat bahwa N-nya itu adalah gitu ya, bahwa N-nya tadi kan N-nya 25. Karena saya sampelnya 25 orang. Bisa dilihat lagi ya di sini yang jawabnya responnya 25 orang. Jelas ya sampel saya 25 orang. Kemudian kita ambil yang atas sigma N kali sigma XY. Berarti N dikali sigma, sigmanya kemarin E ya, sigma XY. Maka sama dengan N-nya 25, kita kali sama yang sigma XY yang paling ujung. Maka di enter, itu hasilnya. Lalu sigma X dikali sigma Y. Ini yang bagian kedua ya, sigma X dikali sigma Y. Maka sama dengan sigma X-nya yang ini, kita kali sama yang ini. Enter ya. Maka kemudian hasil pengurangannya adalah ini yang atas gitu ya. Sorry, rumusnya kita buat ulang dulu biar gampang. Yang atas ya kita buat eh gimana nih? Kemudian dikurang sama yang ini ya. Nah, maka sama dengan ini dikurang sama yang ini. Ini hasilnya. Ini yang atas ya, yang atas sudah selesai. Ini kita kasih tanda kayak minggu lalu. Kemudian kita lihat yang bawahnya. Yang bawah salah satu dulu, yang X kuadrat dulu. Ada N kali sigma X kuadrat. Berarti N dikali dengan sigma X kuadrat. Sorry, sigma X kuadrat. Maka sama dengan N-nya mana? 25 kan? Dikali sama sigma X kuadrat berarti yang ini. Nah ini ya.
Enter. Kemudian sigma X dikuadratin. Jadi sigma X gitu ya. Sigma X kalian kuadratkan. Nah, sigma X-nya yang mana? Sigma X-nya yang paling ujung kiri ini. Lalu kuadratkan. Enter ya. Lalu hasil kurangnya dikurangin. Jadi ini gitu ya. Bisa dibuat ulang, kemudian dipindahin kemari ya. Nah, kan dikurangin kan di tabelnya nih. Dalam kurung N kan dikurangi ya. Maka jadinya yang atas ya sama dengan yang ini, kita kurang sama yang ini. Maka ini adalah yang atas. Gitu ya. Sekarang yang Y-nya belum kan? N Y sigma Y kuadrat ini belum ya. Maka di sini kita ganti aja rumusnya nanti ya. Sebentar. Nah, maka di sini ini kita ganti X sama Y. Ini kita ganti sama Y juga ya, biar nanti nggak salah-salah. Oke. Nah, maka di sini N kali sigma Y. N-nya tadi mana? 25 kan? Dikali sama sigma Y kuadrat yang ini. Nah, di enter. Kemudian sigma Y dikuadratin. Sigma Y yang mana? Yang ini ya, dikuadratkan. Oke, selesai. Yang ini hasil kurangnya sama dengan yang atas nih ya, kurang sama yang bawah. Maka ini adalah nilai dari sorry, tadi kenapa ada atas-atas dua kali ya? Ini maksudnya yang A tadi ya. Ini B. Sorry, saya kasih simbol AB aja. Maka kan di rumusnya mereka dikali ya. Ini kali yang ini, yang X dikali yang Y. Maka jadinya A kali B. Maka otomatis A kali B itu adalah sama dengan, kita kali aja langsung, ini kali sama yang ini. Dah. Tapi kan mereka sebenarnya ada akarnya, di bawah ada akar. Maka kemarin masih ingat cara cari akar gimana? Akar dari A kali B sama dengan squared ya. SQRT, ambil angkanya. Ya dapat. Nah, kemudian ini adalah nilai yang bawah. Nah, korelasi antara Y1 sama X1, YX1, jadi R dari Y terhadap X1 itu adalah atas bagi bawah kan? Atas bagi bawah. Maka sama dengan yang atasnya mana? Yang atas tuh yang ini dibagi sama yang bawah. Yang ini. Nah, ini hasilnya 0,62. Ini baru dapat yang satu. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang untuk yang kedua. Nah, yang kedua itu hubungan antara siapa? X2 sama Y. Caranya sama lagi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara yang sama. X2 kita ambil di sini. Langsung kita copy kemari. Nah, kemudian kita kopikan ke sini ya. Nah, caranya sama nih karena berubah rumusnya jadi angkanya gede-gede banget. Nah, X2-nya ambil dari sini. Ya, sum. Kemudian di copy, masukkan ke sini rumusnya. Ganti kembali. Ctrl V. Lalu kayak tadi harus di drag ke bawah biar angkanya berubah lagi. Biar normal angkanya. Lalu yang Y-nya gimana? Sama. Y-nya juga kita copy lagi. Ini. Ini ikut yang bawah juga ya. Mending ambil dari sini deh. Nah, kemari ya. Bawa kemari. Oke. Kemudian rumusnya juga berubah. Nah, otomatis harus dicari lagi rumusnya di copy. Copy sum-nya. Kemudian pindahkan ke sini. Ctrl V. Lalu harus di drag ulang. Biar dia ngekor semuanya. Gitu ya. Nah, caranya sama, kita bikin X kuadrat lagi, gitu ya. Kita bikin Y kuadrat lagi, gitu ya. Kita bikin lagi X, Y, sorry. Y kuadrat ya tadi. Sama XY. Nah, jadi di sini, oh ya, kalian kalau nanti ternyata kolomnya kurang, kalian bisa tambahin caranya tuh kalian blok aja. Misalkan blok ada 5, itu kan bisa nambahin 5 kolom di ujung. Misalnya seperti ini udah stuck gini kan. Kalian bisa klik nih 3, lalu kalian bisa insert 3 columns. Kalau kalian blok 5 akan tambah 5 dia. Jadi langsung bisa nambah ya. Itu caranya kalau terbatas ya. Nah, maka di sini X kuadratnya sama dengan yang ini kita kuadratkan ya. Ya ini. Dapat ya. Oke, kemudian Y kuadrat sama dengan Y kuadratkan. Lalu XY-nya adalah sama dengan X dikali yang Y. Gitu ya. Enter. Sekarang cari sum-nya. Karena perlu sigma kan. Sama dengan sum dari yang atas, baris atas sampai baris paling bawah yang nomor 25 itu. Oke. Lalu tinggal drag ke kanan 5 kolomnya. Kasih tanda bold biar gampang nanda ini. Lalu rumusnya bawa aja dari sini langsung. Kita copy yang tadi kita buat ya. Yang sebelumnya. Nanti kita tinggal sesuaiin angkanya aja. Nah, sekarang kita buatnya di sini. Masukkan ke sini. Nah, sekarang yang berubah pasti angka-angkanya kan. Sekarang
N-nya pasti 25 tetap. N sigma Y itu sama dengan gitu ya, pasti sama dengan yang 25 dikali sigma Y, sigma X Y, sorry. Kemudian yang sigma X kali sigma Y, maka sigma X yang mana? Yang ini kan, kali sigma Y. Udah dapat nilai atasnya, otomatis dia ngikut rumusnya. Nah, N kali sigma X kuadrat. Caranya kita cek dulu, N-nya yang mana? N-nya yang ini kan? Sigma X kuadratnya yang mana? Yang ini. Nah, gitu ya. Enter. Yang ini sigma X kuadratin. Sigma X-nya yang mana? Yang ini ya. Dikuadratkan. Oke. Ini otomatis ngikut dia hasil pengurangannya. N kali sigma Y kuadrat. N-nya yang mana? N-nya yang ini kali sigma Y kuadrat. Enter. Yang ini sigma Y dikuadratin. Sigma Y-nya yang mana? Ini ya. Dikuadratkan. Ya, hasilnya. Ini pengurangannya udah ada otomatis. Nah, AB ini akan ngekor karena rumusnya nggak berubah. Maka dapatnya 0,695. Ini hubungan Y dengan X2 ya, dengan variabel X2. Nah, karena tiga variabel, berikutnya kita cari korelasi X1 sama X2. Nah, jadi banyak sekali kerjaannya ya. X1 sama X2. Jadi nggak cukup sampai situ. Kita cari lagi X1 sama X2. Nah, maka X1 sama X2 ini X1-nya kita ambil dari sini aja. Dari yang asli tadi. Nah, X1 kita copy ke sini ya. Oke. Nah, ini ikut kan rumusnya jadinya karena terlalu gede. Jadi kita harus ambil sumnya kita copy, kemudian pindahkan ke bagian yang kita kopas tadi. Nah, di sini ganti rumusnya. Ctrl V, Enter. Lalu kita drag ke bawah biar dia ngekor. Gitu ya. Lalu variabel berikutnya apa? Variabel X2. Nah, variabel X2-nya kita ambil lagi dari variabel X2, kita copy semuanya. Nanti rumusnya kita copy ulang ya. Seperti biasa langkah-langkahnya. Tapi di sini perlu diingat, variabelnya nggak mungkin dua-duanya X. Jadi kita anggap aja variabel X2 sebagai ya. Dianggap sebagai Y. Dicatat ya. Kemudian ini kita ganti dulu rumusnya. Nah, jadi variabel X2-nya, kita ambil rumus dasarnya, kita copy, lalu dipastekan ke yang kita ambil tadi. Ini ya. Nah, ini kita pastekan di sini, enter, lalu kita drag ke bawah, biar dia ngikut persamaannya ke bawah. Jadi angka-angkanya normal kembali. Nah, lalu kita buat lagi X kuadrat, kayak tadi lagi ya. X kuadrat, lalu Y kuadrat, lalu ada X, Y. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita geser kali ya, biar mudah ke sini. Kayaknya nih kolomnya terlalu banyak. Sebentar. Hmm, enggak ada. Saya coba ulangi ya. Ini rumus tadi salah. Kita ulang lagi X1-nya. Ambil lagi di sini. Kata saya copy, jadi pindah lagi dia rumusnya. Dia nggak tetap. Nah, jadi di sini kita buat lagi ya. Ini nambah-nambah kerjaan nih jadinya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang X2 juga rumusnya bergeser lagi. Kita ambil ulang di X2-nya. Ambil sumnya. Kita kok pastekan ke tempat yang terakhir di X2-nya. Kemudian di enter, lalu di drag ke bawah seperti biasa. Sampai sini ya. Nah, kemudian dikuadratin X-nya ya. Yang ini dikuadratkan, autofill. Kemudian yang Y-nya ambil yang X2 ya. Jadi kuadratkan, autofill. Lalu XY, maka perkalian antara X1 sama X2. X1 dikali sama X2, autofill. Sudah ya. Lalu ini adalah sum. Sum dari baris paling atasnya ambil di sini ke baris paling bawah ya. Nah, sampai 8 ini. Enter. Lalu yang kanannya tinggal di drag aja sampai 5 kolom, dikasih bold biar tanda. Nah, berikutnya rumusnya kita copy dari yang tadi ya. Nah, copy aja nanti kita sesuaikan hasilnya. Nah, di sini kita taruh di sini ya. Nah, sekarang berubah pasti ininya. Sigma XY-nya, bener ya? Oh, ini rumusnya langsung bener nih kayaknya. Karena nggak ada minus, nggak aneh-aneh. Coba kita cek ya. Sigma X-nya bener nggak? Bener. Kemudian Sigma X, Sigma Y bener juga. Ini otomatis bener. Ini bener nggak?
Bener juga ya. Oke, rumusnya otomatis bener nih. Udah ngekor deh, udah ngikor sendiri, nggak perlu diperbenahin lagi. Jadi ini adalah hubungan X1 sama X2 sebenarnya di sini. Itu ya. Ditabulasi kemudian hasil RR semua dimasukkan ke sini. Dimasukkan jadi hasil dari R, YX1, YX2, YX3. X1, X2. Kemudian dikuadratkan. Nah, jadi ini seperti minggu lalu ya. Kuadratin sama dengan, kan rumusnya ini ya. Ini kuadratkan gitu ya. Otomatis yang tiga bawah ngekor gitu ya. Kemudian karena di atasnya ada rumus R kuadrat, sorry, ada rumus R kuadrat YX1, R kuadrat YX2 tuh udah ada di sini. Yang ini kan ini R kuadratnya. Yang belum ada kan kurang 2 R YX1 kali R YX2 kali R X1 X2. Makanya saya bikin rumus bantunya ini. Kemudian ini hasilnya ya. Kemudian yang atasnya berarti hasil ini tambah ini kurang ini. Berarti ini dia rumusnya. Ya kan? A01, AO11 tambah AO12 kurang AO15. Ya. Kemudian yang bawahnya satu kurang R kuadrat X1 X2. Ya kan satu tinggal masukin kurangin yang ini. Ya. Maka otomatis nilainya itu adalah kan akar ya. Jadi akar atas bagi bawah. Makanya akar atas bagi bawah SQRT. Nah, udah langsung dapat angkanya. Segini 0,77. Lalu dari sini kalian cari F hitung. Rumusnya R kuadrat bagi K per satu kurang R kuadrat bagi N kurang K kurang satu. Salah satu nih kita pecahin. Tadi kan R-nya dapat segini kan. R, R ini R korelasi gandanya. Jadi kalian masukkan ke sini gitu. Nah, kemudian R kuadrat berarti yang atas ini dikuadratin, langsung aja kuadratkan. Ini hasilnya. Nah, kalau K itu selalu 2, karena variabel bebas kita di sini 2. Ya, jadi K-nya selalu 2. Nilai atas berarti kan nilai atas itu kan R kuadrat bagi K kan. Nah, jadi langsung dibagi sama ini. Sorry, sorry. Sama dengan ini bagi ini kan. Nah, gitu. Kemudian yang bawah satu kurang R kuadrat. Berarti masukin rumus saja. Satu kurang R kuadratnya ini kan. Nah, N kurang K kurang satu. Nah, ini agak aneh nih. Kenapa 7 ya? Harusnya bukan 7 ya. N kita berapa? N kita 25 tadi ya. 25 kurang 2 kurang satu. Nah, kemudian di sini nilainya yang bawah berarti yang bawah itu kan satu kurang R kuadrat bagi N kurang K kurang satu. Berarti bawah itu ini bagi ini kan. Nah, ini hasilnya. Maka F hitung itu adalah atas bagi bawah. Atasnya udah ada ini. Jadi F hitung itu adalah atas bagi bawah. Maka sama dengan atas ini dibagi sama yang bawah. Lihat labelnya ya. Ini hasilnya 16,12. Nah, ingat DK pembilang kita adalah K-nya jumlah variabel bebas. Nah, sedangkan DK penyebutnya adalah N kurang K kurang satu. Jadi untuk ngelihat F tabel itu lihat dari DK pembilang sama DK penyebut. Jadi karena N kita adalah 25, kurang 2 kurang satu ya 22. 22. Kemudian kita lihat ya di syarat signifikansinya. Untuk pembilangnya 2, penyebutnya 22. Kita cek di tabelnya yang minggu lalu saya kasih. Sebentar, kita cek di sini. Jadi dia kalau lampiran tabel F itu berarti kita lihat DK pembilangnya yang 2. Jadi pembilangnya itu yang atas, ini pembilang yang atas ini. Ini bisa diperbesar nggak ya? Sebentar. Nah, jadi pembilang tuh yang 2 ya. Yang ini kita cek yang 2. Yang barisnya 22, penyebutnya 22. Berarti 3,44 ya. Maka kita masukkan ke sini. 3,44 untuk signifikansi 5%. Maka otomatis ini F hitung. Nah, ini F hitungnya kan. Sedangkan ini F tabel. Nah, maka F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Jelas 16,12 lebih besar daripada 3,44. Maka kesimpulannya kita menerima HA. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh usia calon kepala daerah, keusiannya, dan program unggulan calon kepala daerah secara bersama-sama ya terhadap preferensi pilihan Gen Z dalam Pilkada Aceh 2024. Jadi begitu ya langkah-langkahnya, silakan dicermati kembali. Nah, jadi kalau kalian nanti bikin survei, nanti kalian bisa olah sampai dapat kesimpulan. Tentu survei kalian itu akan beda-beda. Nah, kalian melakukan survei untuk 30 orang minimal respondennya. Jadi silahkan dibatasi sampai 30 saja biar nggak repot ngurusnya gitu ya. Demikian untuk video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa kita diskusikan di Google Classroom.